Halo semuanya, saya Davina Intan Aurelia dengan NIM 2023 Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS pada mata kuliah Business Intelligence. Adapun judul proyek yang saya angkat pada penelitian ini adalah klasifikasi penyakit ayam broiler berdasarkan citra feses menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dengan teknik transfer learning. Mari kita mulai dari latar belakang masalah, mengapa penelitian ini penting, apa masalah yang ingin diselesaikan. Di industri peternakan, feses atau kotoran ayam adalah bioindikator paling cepat untuk mendeteksi kondisi kesehatan pencernaan unggas. Misalnya, penyakit koksidiosis sering ditandai dengan feses berdarah, sedangkan salmonella ditandai dengan feses berkapur. Sayangnya, deteksi secara visual dan manual oleh peternak seringkali lambat, subjektif, dan rentan terhadap human error karena butuh keahlian khusus. Mengapa masalah ini penting? Ayam broiler merupakan salah satu sumber ketahanan pangan dan komoditas bisnis yang sangat besar. Keterlambatan dalam mendeteksi penyakit menular di kandang bisa memicu penularan massal yang berujung pada tingkat kematian yang tinggi, yang nantinya akan menyebabkan kerugian finansial yang sangat masif bagi peternak. Berangkat dari permasalahan tersebut, proyek ini bertujuan membangun sebuah model kecerdasan buatan berbasis computer vision yang mampu mengotomatisasi proses identifikasi penyakit ayam. Model ini dilatih agar bisa mengklasifikasikan apakah seekor ayam dalam kondisi sehat atau terinfeksi penyakit hanya dengan menganalisis pola visual dari foto feses secara presisi dan instan. Terus untuk target dari model atau sistem ini, eee, mengembangkan model ini bukan sekedar hanya angka akurasi, melainkan menciptakan sistem explainable AI yang bisa diimplementasikan. Harapannya model ini dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi smartphone sebagai alat bantu atau early warning system yang praktis dan dapat digunakan secara mandiri oleh para peternak di lapangan. Kemudian untuk sumber data yang digunakan, saya menggunakan dataset publik yang bersumber dari Kaggle yang berjudul Chicken Disease Dataset. Kemudian untuk memudahkan komputasinya, dataset ini saya download dalam bentuk file zip dan disimpan di Google Drive supaya terhubung langsung dengan Google Colab. Jenis data yang digunakan adalah tipe data citra atau gambar visual dengan total keseluruhan data terdapat 8.067 gambar yang terbagi ke dalam 4 kelas kategori penyakit. Yang pertama ada healthy atau sehat, kemudian ada coccidiosis, terus juga ada salmonella, dan Newcastle disease atau NCD. Terus data ini bisa diakses melalui link di bawah ini. Untuk bagian data pre-processingnya, saya melakukan yang pertama ada pembersihan data, karena tidak menggunakan teknik handling missing values atau outlier seperti pada data statistik, pembersihan di sini difokuskan pada pengecekan file rusak saat diekstrak. Kemudian transformasi data dengan menggunakan image size sebesar 224 kali 224 pixel, yaitu standar untuk model MobileNet V2, dan batch size 32 yang dimana model akan memproses 32 gambar sekaligus dalam satu waktu. Kemudian ada augmentasi data atau training pada bagian train data gen. Di sini dilakukan rotasi, pembalikan, dan penyesuaian kontras pada gambar yang ditrain untuk memperbanyak variasi data dan mencegah model dari overfitting atau hanya menghafal data yang hanya dilatih. Terus ada normalisasi, yaitu pembagian nilai piksel dengan 255 agar rentang warnanya menjadi 0 sampai 1. Ini membantu model belajar lebih cepat. Terus juga ada data generator yang berfungsi untuk mengambil gambar otomatis dari folder-folder yang udah disiapkan. Yang tadi ada 4 folder, yaitu ada yang sehat, kokidiosis, dan yang lain-lainnya. Terus juga nanti diubah menjadi format yang dapat dimengerti sama modelnya ini. Terus di bagian terakhir itu ada untuk memastikan dan menampilkan nama-nama penyakit ayam yang akan dideteksi oleh model. Datasetnya dibagi menjadi 3 bagian utama, 80% sebagai data latih, terus 10%-nya sebagai data validasi, dan 10%-nya lagi sebagai data yang diuji. Terus untuk pemilihan model, algoritma yang digunakan yaitu Convolutional Neural Network atau CNN dengan pendekatan transfer learning. Terus model menggunakan arsitektur MobileNet V2 yang udah dilatih sebelumnya. Alasan memilih transfer learning dan MobileNet V2 adalah agar proses komputasi lebih ringan, cepat, dan tetap menghasilkan akurasi yang tinggi tanpa perlu melatih model dari nol. Untuk hasil pelatihan modelnya bisa dilihat pada
kurva ini di sebelah kiri, yaitu ada kurva akurasi, di mana garis biru mewakili data latih dan garis oranye mewakili data validasi. Terlihat jelas bahwa setelah epoch awal, garisnya itu terus menanjak naik mendekati angka 1, dan garisnya stabil di atas. Ini membuktikan bahwa dari waktu ke waktu model semakin akurat dalam menebak gambar feses ayam. Selanjutnya, di grafik yang sebelah kanan itu ada grafik loss atau tingkat kesalahannya. Bisa dilihat kalau grafiknya itu menurun drastis mendekati angka 0 dan stabil di bawah. Artinya semakin lama model ini belajar, tingkat kesalahan tebakannya itu menjadi sangat minim. Terus kedua kurva ini terlihat beriringan dan stabil, membuktikan bahwa model tidak mengalami overfitting maupun underfitting. Model berhasil memahami pola penyakit ayam secara general, bukan hanya menghafal dari data yang udah dilatih aja. Terus ada di bawah ini ada classification report yang secara keseluruhan model CNN ini berhasil mencapai akurasi 94% dan sangat baik dalam mendeteksi kokidiosis dan salmonella. Namun, sebagai bahan evaluasi riset ini, model masih kesulitan mendeteksi Newcastle disease yang recall-nya hanya 66%. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan data di mana sampel untuk NCD ini jumlahnya hanya sedikit dibanding dengan kelas lainnya. Masuk ke bagian visualisasi dan interpretasi, di sini ada confusion matrix. Kalau kita lihat di sini ada kokidiosis dan salmonella performanya paling kuat. Kokidiosis berhasil diprediksi benar 239 dari 248 sampel. Kemudian salmonella 247 dari 263 sampel. Precision dan recall-nya mereka berdua sama-sama di atas 93%. Jadi model cukup reliable untuk kedua kelas ini. Terus perlu kita highlight lagi untuk Newcastle disease atau NCD, dari 29 sampel aktual, model hanya benar 19 kali dan recall-nya 66%, yang artinya sepertiga kasus NCD nyasar ke kelas lain. Ini disebabkan karena data sampelnya hanya sedikit, yaitu 29 dibanding kelas lain yang ada ratusan sampel. Jadi model ini udah bekerja dengan baik untuk 3 kelas, tapi untuk NCD butuh perhatian lebih baik dari sisi penambahan data maupun teknik seperti SMOTE untuk menangani imbalance-nya. Kemudian di sini ada GradCam heatmap, bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri adalah sampel data uji feses ayam yang sebenarnya terinfeksi salmonella. Gambar di sebelah kanan adalah heatmap dari model, bisa dilihat dengan jelas bahwa warna merah dan kuning pekat menyorot tepat pada bagian feses yang berwarna putih berkapur. Secara medis, penyakit salmonella memang ditandai dengan gejala feses kapur. Ini membuktikan bahwa algoritma CNN belajar memperhatikan ciri medis atau fitur visual yang tepat dan masuk akal, bukan hanya menghafal background kandang atau warna asal-asalannya aja. Terus sebagai kesimpulannya, apakah model ini berhasil menjawab permasalahan yang diangkat di awal? Yang pertama ada keterlambatan dan subjektivitas. Jika sebelumnya identifikasi feses ayam sering kali lambat dan rentan human error, model CNN dengan arsitektur MobileNet V2 ini mampu mengotomatisasi proses tersebut dengan tingkat akurasi yang sangat meyakinkan, yaitu 94%. Menjawab tujuan explainable AI, model ini tidak sekedar memberikan label sehat atau sakit melalui visualisasi GradCam. Kita bisa melihat bahwa model juga mampu mendeteksi letak bercak spesifik pada kotoran seperti feses berkapur pada salmonella, membuktikan bahwa model ini melihat dengan logika yang sama seperti seorang ahli peternakan. Terus untuk target akhir proyek, dengan hasil yang cepat, akurat, dan dapat dijelaskan, model ini layak dan berpotensi untuk dijadikan sistem peringatan dini berbasis aplikasi smartphone. Model ini akan menjadi solusi bagi para peternak untuk mencegah penularan penyakit massal di kandang dan menghindari kerugian finansial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.